Halo guys, jumpa lagi dengan saya Virus. Kali ini saya akan mereview penggunaan secondary pulley modifan dari Mas Andik atau dari PE Garage ya. Yang udah saya pakai sekitar 976 km. Pada saat saya pasang udah saya tulis juga ya kilometernya. Dan ini dipasang pada tanggal 16 Oktober tahun 2022. Dan bagaimana sih review setelah pemakaian yang telah saya uji coba ya selama kurang lebih 3 mingguan dengan jalur yang saya coba seperti biasa dari Depok ke Jakarta bolak-balik, terus kemarin juga sempat beberapa kali saya melakukan perjalanan ke Kota Bogor. Yang pasti sensasi pertama yang saya rasakan adalah peningkatan dari akselerasi motor yang jauh lebih responsif daripada sebelumnya. Kalau dari persentase mungkin peningkatan ada sekitar 10% ya. Karena dengan tarikan gas yang sama, yang biasanya hanya menghasilkan kecepatan 45 km per jam, tapi setelah menggunakan puli dari Mas Andik ini, berubah menjadi 55 km per jam. Bahkan biasanya saya dengan tarikan gas segitu, angka di speedometer itu sekitar 65, tapi setelah pakai ini menjadi 75 km per jam. Makanya untuk dari segi responsif akselerasinya jauh meningkat sehingga saya lebih enak untuk manuver di jalan ya, apalagi lagi macet-macetan. Lebih nyentak di bagian CVT-nya dengan settingan CVT yang masih sama seperti sebelumnya ya. Sedikit saya ulas lagi, settingan CVT saya yang sebelumnya itu roller menggunakan 12 gram, puli depan pakai 13,8 dan per masih sama pakai yang Prodigy ya. Cuman tingkat responsif untuk akselerasinya jauh meningkat. Itu yang saya rasain awalnya. Terus bagaimana untuk tarikan dari tengah ke atas? Untuk tarikan tengah ke atas pun jauh lebih enak daripada sebelumnya. Jelas karena perbedaan dari gap yang dihasilkan akibat celah dari atau got dari pin gate-nya ini lebih panjang ya. Sehingga yang saya rasain dari tengah ke atas pun cukup lumayan ya perubahannya. Walaupun top speednya nggak saya cobain mentok sampai berapa karena ya resiko lah saya ngetes top speed mentok sampai berapa. Karena kan kalau kecelakaan juga amit-amit ya nggak bakal ada asuransi. Tapi yang jelas capaian atau raihan kecepatan di tarikan atasnya itu jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Contohnya ini motor kemarin udah saya tes mentok-mentok saya cuma berani sampai 103 km kalau nggak salah kemarin. Itu capaiannya di jalan yang sama ya, di sekitaran daerah Pramuka, Jakarta Pusat, itu lebih cepat daripada sebelumnya. Malah kalau sebelumnya itu mau nyampe 103 aja, itu ngap banget. Karena fan belt saya udah mentok, nggak bisa naik lagi. Malahan jarang banget ya, mau nyampe di angka 100-an. Itu udah mentok banget lah di motor saya. Alasannya kenapa sampai bisa begitu? Satu, karena per yang saya pakai ini jauh lebih panjang daripada per standarnya. Sehingga bukaan dari pulinya ini nih, oke saya contohin. Harusnya maksimal si puli bisa masuk ke dalam, tapi karena posisi per yang lebih panjang, jadi dia hanya mentok segini nih. Kalau perkiraan segini karena pernya terlalu panjang, jadi puli itu nggak buka maksimal. Namun setelah saya pakai puli dari Mas Andik, walaupun per CVT-nya itu panjang, dia bukaannya jadi maksimal lagi ya. Sehingga si fan blade jauh lebih ke bawah, makanya di angka 100 dia masih bisa digas lagi. Cuman sayanya nggak terlalu berani ya untuk ngegas lebih dalam lagi. Kita bisa lihat dari garis singgung yang udah saya buat. Ini tadinya saya spidolin ya, dari atas sampai ke bawah sini. Hasilnya bisa kalian lihat. Dia masuk banget ke dalam. Termasuk di bagian sekunderinya. Dia udah masuk ke dalam. Dan kalian bisa lihat sekilas ya. Ini ada bekas fan belt yang lama. Pada saat saya masih pakai puli standaran. Puli standaran dengan per yang lebih panjang, makanya mentok di sini nih. Akibat bukaan gapnya tadi terlalu
kecil ya. Dia mentok, termasuk di bagian depannya. Dia mentok sampai di batas sini nih. Ini adalah gesekan dari fan belt yang nggak bisa masuk dalam lagi karena per CVT-nya yang terlalu dalam. Kalau per CVT-nya pakai yang standar, ya bisa mendem sampai dalam ya, sampai ke sini nih. Karena udah saya bandingin juga, memang pada saat pakai per CVT yang standar, di puli sekunderinya yang standar, dia ngeblesek juga sampai ke dalam ini. Jadi memang enaknya gini, kalau kalian udah pakai puli dari Mas Andik, begitu kalian pakai puli racing atau puli yang lebih panjang, kayak punya PCX, itu akan lebih maksimal lagi. Fan belt punya kalian akan lebih masuk ke dalam, sehingga performa motor kalian di tarikan atas itu jauh lebih ngisi lagi ya. Jadi settingan dari secondary puli punya Pak Egeris atau Mas Andik ini cocok banget kalau kalian udah mengaplikasikan per CVT racing atau per CVT yang jauh lebih panjang daripada standarnya. Itu udah top banget. Cuman pada saat saya pakai per CVT yang standar Aerox, malah nggak lebih enak ya. Walaupun masuknya jauh lebih dalam dari fan beltnya, tapi atasnya itu udah kosong. Mungkin karena pernya udah nggak neken lagi, jadi atasnya kosong aja gitu. Jadi emang lebih enak pakai per CVT yang panjang nih untuk pulinya dari Mas Andik. Terus bagaimana di kondisi bagian puli depan? Nah ini udah saya bikin perbandingannya juga. Oh ini yang nggak terlalu kelihatan. Ini di puli depannya. Nah bisa kalian lihat ya. Perbedaannya hanya sedikit sih. Ini pun karena saya nggak maksimal dan kondisi ininya pun udah nggak terlalu bagus ya. Nah ini untuk puli, gesekan puli yang pakai sensornya Pak Egeris ini lebih atas ya. Kalau dibandingin dengan puli yang standarnya. Ini nggak terlalu ke atas, bedanya emang sedikit banget. Jadi emang ada sedikit peningkatan ya. Si fan beltnya itu naik ke atas. Ini untuk puli yang NMAX 13,8. Makanya disaranin kalau mau pakai puli ini harus ganti puli atau rumah roller itu pakai punya NMAX. Karena kalau masih punyanya Aerox itu dijamin si fan beltnya bakal lolos keluar ya. Karena ininya udah terlalu tinggi. Fan beltnya ngegesek si pulinya. Ini sebagai perbandingan, saya ambil puli standarnya Aerox ya. Nah seperti ini ya guys. Jadi si batas gesekan fan beltnya bisa kalian lihat ya. Ini sampai atas. Makanya kalau pakai yang fan belt standaran, ini udah pasti mentok banget sampai ke atas ini nih. Malah kalau lebih digaspol, dia bisa lolos si fan beltnya nanti. Itu bisa jelas ya, dan bisa dipahami oleh kalian. Kayak gini ya. Makanya tetap harus ganti pakai pulinya punya NMAX. Apalagi udah diubah derajat dan dicowak alur rollernya ya. Itu lebih maksimal lagi. Ini pun settingan saya nggak terlalu maksimal ya. Karena saya nggak melakukan perubahan di settingan roller. Bukan nggak mau sebenarnya rubah di settingan roller cari maksimal. Cuman simpenan roller saya itu lupa di mana. Yang ada ya udah dipakai aja. Jadinya hanya settingan sehari-hari aja yang enak menurut saya karena karakter jalanan yang dilalui lebih banyak macet dan saya lebih senang stop and go, nggak ngejar top speed. Yang penting enak untuk berakselerasi itu udah cukup banget ya. Dan saya juga belum sempet cobain ganti fan belt pakai fan beltnya NMAX. Kalau kata Mas Andiknya itu jauh lebih enak kalau fan beltnya pakai punya NMAX karena lebih lebar jadi akselerasi sama atasnya itu lebih dapat. Sayangnya kemarin saya punya fan belt NMAX saya jual ya. Semuanya baik yang BRT atau originalnya. Jadi untuk sekarang saya belum bisa nguji pakai fan belt punyanya NMAX baik dari BRT atau original. Kemarin tetap saya pakai punyanya
all new Aerox ya. Kayak gini. Walaupun kayak gini udah cukup lumayan ya. Di masalah performa jelas banget itu peningkatannya cukup lumayan ya. Makanya sekarang saya bawa motor jauh lebih nyaman banget ya setelah mengganti pakai pulinya dari Pak Garage. Dan model puli panjang seperti ini bukan hanya sekarang ya adanya ya. Dari zaman Mio Karbu pun udah ada. Tapi itu dari produk aftermarket. Contohnya dari Kawahara atau merek-merek Thailand lainnya ya. Ini si alur pulinya itu lebih panjang. Emang tujuannya untuk meningkatkan performa motor ya. Cuman waktu itu harganya cukup lumayan mahal banget ya. Dan untuk model dari Mas Andik ini harganya cukup lumayan murah ya, dari part original yang dimodifikasi dengan harga kemarin itu 320.000 ya kalau nggak salah. Dan bisa dibeli sama kalian di Shopee dan Tokopedia. Nanti saya sertakan link tokonya dan nomor WA Mas Andik untuk tanya-tanya lebih lanjut masalah pulinya ini ya. Buat saya akan terus pakai yang ini ya. Karena udah enak banget dari segi performa dan udah cocok banget dengan karakter bawa motor saya ya. Tapi enak di saya belum tentu juga enak di kalian juga ya. Nanti tinggal kalian cari aja settingan yang pas menurut kalian. Karena settingan yang saya pakai belum tentu cocok dengan karakter kalian. Beda berat badan, beda kondisi jalan, dan beda gaya bawa motornya. Tentunya settingannya pun akan berbeda ya guys. Oke guys, saya rasa cukup segitu dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.